Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan meresumsikan tentang zakat dan pajak. Nah, pertama, pengertian tentang zakat dan pajak dan perbedaannya. Jadi pertama, pengertian dari pajak yaitu atau nama lain dari pajak itu ada jizyah, yaitu diambil dari kekayaan orang-orang yang berkontribusi dalam peran tersebut. Contohnya yaitu ada sebuah yayasan. Nah, setiap tahun yayasan ini harus ada dana untuk mengurus yayasan, maka setiap tahun akan dikenai pajak beberapa untuk mengurus yayasan, karena yang dikenai pajak dia itu ikut naungan dalam yayasan. Seperti itu. Berlaku juga kepada negara dan yang lain-lain. Kemudian kalau zakat yaitu artinya dalam itu yaitu tumbuh atau berkembang. Contohnya yaitu dia itu diserahkan oleh golongan-golongan tertentu, contohnya yang sudah mencukupi hartanya untuk mensedekahkan kepada yang membutuhkan. Contohnya 8 macam, yaitu ada fakir, miskin, hamil, dan lain-lain. Nah, itu karena apa? Artinya tumbuh dan berkembang, karena saling membantu. Apabila yang miskin menjadi barokah, maka negara kita menjadi kaya. Kemudian yang kedua yaitu subjek dan objeknya dari zakat dan pajak. Pertama yaitu kalau subjeknya zakat sama pajak itu orang dan bersifat individual. Jadi per orang harus membayar berapa. Jadi atau bisa juga per keluarga ataupun bisa apa saja. Kemudian ada juga kalau objeknya yaitu ada emas, ada uang, ada hasil tanaman, ada hasil pekerjaan, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu peranan zakat atau manhaj zakat yang sebelum Islam dan sesudah Islam. Nah, kalau yang sebelum Islam, yang pajak yaitu biasanya dikenai pas waktu mau peperangan. Jadi pas mau peperangan, kerajaan itu mau membuat alat-alat perang, maka warga-warganya harus menyumbang logam ataupun yang lain untuk membuat alat-alat perang. Kemudian sebelum Islam, kalau yang zakat yaitu contohnya yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, yang ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Contohnya yang dalilnya yaitu ada inna sholata wa atuz zakah, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ketiga yaitu perbedaan dan kesamaannya dari zakat dan pajak. Pertama dari kesamaannya yaitu dia itu bersifat per tahun ataupun per periode. Contohnya apabila per minggu, per bulan, dan seterusnya, dan melibatkan harta benda yang berharga. Kemudian ada juga dia itu bersifat wajib ataupun harus dikenai orang, dan sasarannya itu hampir sama, yaitu orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kedua perbedaan yaitu kalau yang zakat itu termasuk rukun 5, kalau yang pajak tidak termasuk rukun 5. Kemudian ada juga zakat tanah yang disewakan. Apakah itu wajib dizakati? Nah, pertanyaannya di sini adalah orangnya mempunyai tanah dan disewakan oleh yang penyewa tanah. Maka yang wajib menzakati adalah penyewa tanahnya, karena yang punya tanah asli itu sudah menyewakan, dan pas waktu itu periodenya masih milik penyewa tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.